Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu. Saya percaya, kita semua yang berada di ruangan ini memiliki kesempatan untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dengan mengedepankan pengetahuan dan juga pembelajaran. Ilmu adalah kunci untuk membuka pintu peluang dan menjalani kehidupan yang bermakna, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan nanya ini kapan dikabulkan, jangan ada pertanyaan itu, diteruskan aja dan ditambahkan. Teman-teman lafalkan doa teman-teman itu 3 komponen seperti tadi di golden moment of doa, di waktu-waktu mustajabnya doa. Masya Allah, Rasulullah sudah berikan banyak banget sama kita ya. Doanya Rasulullah udah kasih, di Al-Quran ada, waktu-waktu mustajabnya juga ada. Kurang apa lagi coba? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Guys, ini video yang ke-6, video terakhir dari acara seminar Quranic Law of Attraction sesi ke-1 yang diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 2023. Alhamdulillah aku bisa hadir di Menara 165 Jakarta untuk mengikuti acara tersebut, dan videonya aku share kepada kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Gimana biar kita sinkron antara lisan kita dan suara hati kita? Kalau kita sehat nggak sehat, gampang ya. Kita lakukan medical check up, kita ke kesehatan beres, kita sehat apa enggak, benar nggak? Tapi gimana cek antara lisan kita dengan suara hati kita? Cara yang paling masuk akal dan paling sederhana adalah teman-teman bisa kita cek seperti ini. Saya kasih contoh sederhana. Teman-teman ingin jadi manajer di kantor, ada nggak di sini? Ingin jadi manajer di kantor. Tapi in reality, teman minta, ya Allah jadikan saya manajer di kantor saya, ya Allah, di tahun 2024. Tapi in reality, teman-teman datang ke kantor sering telat, malas-malasan, mau diajak lembur 1-2 hari nggak mau. Ini nggak sinkron teman-teman, nggak sinkron antara lisan teman-teman dengan isi hati, ya, di dalam suara hatinya teman-teman. Nah, gimana supaya sinkron? Cara paling sederhana adalah teman-teman mengevaluasi doa teman-teman. Apakah doa ini sudah konsisten atau belum? Hari ini kita doa, besok kita lupa, lusa kita lupa lagi. Hari ini doa, besok doa, lusa kita lupa. Kita doa saat kita susah, ada nggak di sini? Kita doa saat kita susah. Begitu kita senang, kita melupakan doa-doa kita. Nah, cara yang paling teknik yang paling relevan, teman-teman melakukan evaluasi doa dengan melakukan scripting doa atau menulis doa. Kenapa kita butuh menulis doa? Agar membangun kesadaran kita di dalam berdoa, teman-teman. Nggak nulis apa-apa, ini cuma metode, teman-teman. Membangun kesadaran kita dalam keseriusan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada 3 komponen scripting doa, teman-teman. Nanti saya kasih waktu untuk teman-teman menulis. Saya panggil dulu di sini. Yang pertama, teman-teman, yang harus teman-teman tulis di dalam scripting doa teman-teman adalah apa yang menjadi keinginan teman-teman dan cara mintanya. Teman-teman harus tampilan Rasul yang ada di dalam Al-Quran. Pernah nggak? Saya sangat surprise teman-teman. Saya disclaimer dulu ya. Ini hasil kajian kami mengkaji struktur doa para nabi dan rasul. Teman-teman lihat yang saya kuningin di sini. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Tuhanku, jadikanlah. Jadi langsung minta. Oleh sebab itu saya sangat anjurkan, rekomendasikan kepada teman-teman, kurangi menggunakan kata mudah-mudahan, kurangi menggunakan kata semoga. Di dalam Al-Quran ada doa para nabi yang mudah-mudahan itu ada. Tapi kebanyakan doa itu langsung minta sama Allah Azza wa Jalla, langsung to the point. Kenapa? Nabi dan Rasul punya level tingkat keyakinan yang tinggi. Dan itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Spesifik nih, berikanlah. Coba kita tengok yang lain. Ya, kita lihat yang lain. Ya Tuhan kami, ampunilah. Jadi berikanlah, jadikanlah, ampunilah, anugerahilah. Jadi kata-kata direct, kata-kata langsung. Terus yang kedua,
Komponen yang kedua adalah teman-teman di sini rekan-rekan semua, apa yang menjadi alasan sehingga teman-teman memiliki keinginan itu. Dan ini pun di dalam Al-Quran ada. Ya, Nabi Musa alaihissalam meminta supaya dilapangkan dada, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Jadi bisa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah berikanlah profit usaha saya 100 juta per bulan ya Allah. Dengan profit tersebut saya ingin lunasi semua utang-utang saya ya Allah. Saya ingin berumroh ya Allah. Ya, jadi bisa kita sebutkan apa alasan kita sehingga teman-teman meminta itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan ketika teman-teman memiliki alasan yang kuat, teman-teman gak akan bosan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Teman-teman gak akan pernah bosan. Karena ada selalu nanya, apa nih kok doa saya gak terkabul-kabul? Berarti teman-teman belum punya alasan yang kuat. Ya, kenapa teman-teman minta hal itu kepada Allah Azza wa Jalla? Ya, ini contoh-contohnya. Saya lanjut teman-teman. Yang terakhir adalah visualisasi dan manifesting. Ya, setelah ini kita lakukan. Visualisasi itu apa teman-teman? Kita merasakan, kita membayangkan apa yang kita doakan itu hadir di hadapan teman-teman. Kita rasakan itu. Salafus soleh pun melakukan ini, melakukan visualisasi. Ketika mereka sholat, mereka memvisualisasikan mereka ada di hadapan Ka'bah agar mereka makin khusyuk dan makin yakin. Ya, di banyak ayat Al-Quran tentang surga dan neraka juga itu digambarkan dengan visualisasi. Jadi teman-teman, ini Allah berikan kita teman-teman kesempurnaan sehingga manfaatkan pikiran kita, perasaan kita di dalam visualisasi. Yang terakhir adalah manifesting. Rumusannya seperti ini, rekan-rekan semua. Jadi nanti setelah ini, ya teman-teman coba latihan ya. Kita akan latihan, siap dengan notebooknya ya teman-teman. Kita akan latihan di 5 menit ini. Komponen pertama teman-teman bisa lihat ya, profit usaha ini saya kasih contoh aja ya. Silakan teman-teman improvisasi, tapi to the point, langsung minta. Alasannya apa? Ya, alasannya apa dan libatkan Allah di dalam alasan teman-teman. Ingin profit usaha 100 juta, libatkan supaya lebih banyak bersedekah ya, untuk anak yatim dan seterusnya. Ya teman-teman, libatkan Allah di dalam setiap permintaan kita. Nah, komponen ketiga, nah ini rumusannya teman-teman. Komponen ketiga itu visualisasi dan manifesting. Jadi pertama, teman-teman minta dulu. Ya misalnya, ya Allah berikan usaha saya profit 100 juta per bulan ya Allah. Dengan profit tersebut saya umrahkan orang tua saya lunasi semua hutang-hutang saya ya Allah. Saya lebih banyak bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Setelah di situ, teman-teman diam sejenak. Teman-teman diam sejenak. Jangan diteruskan doanya. Teman-teman mulai visualisasikan. Teman-teman mulai bayangkan 100 juta itu sudah ada di hadapan teman-teman. Dibayangkan, divisualisasikan teman-teman. Dirasakan itu ada di hadapan teman-teman. Teman-teman sedang berumroh, teman-teman rasakan ada di depan Ka'bah. Teman-teman rasakan teman-teman sedang bertawaf, sedang sa'i. Teman-teman rasakan itu sampai masuk dalam bawah sadar teman-teman. Kemudian teman-teman ulangi yang komponen kedua dengan ucapan manifesting. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur ya Allah. Yang tadinya mau udah gak ada jalan keluar, insya Allah teman-teman bangkit lagi. Tapi catatannya itu adalah diulang-ulang, repetition, diulang-ulang sampai itu masuk ke dalam bawah sadar teman-teman. Gimana cara mengulang-ulangnya? Salah satunya adalah melakukan scripting doa. Ya, nanti saya utarakan sekilas. Oke, baik teman-teman, kita akan latihan scripting doa. Ya, teman-teman silakan tuliskan 3 komponen scripting doa tadi. Ya, teman-teman tulis, boleh poin aja teman-teman, boleh poin aja. Jadi ketika teman-teman sudah menulis, kapan cara pakainya? Ada 3 cara. Pertama adalah doanya. Tadi mengaplikasikan scripting doa yang saya sebut visualisasi dan manifesting. Yang kedua, cari the golden moment of doa. Ini luar biasa.
di golden moment of doa. Jadi teman-teman, jangan dihafal, tapi dibaca setelah sholat 5 waktu. Teman-teman baca scriptingnya, lakukan 5 sampai 7 hari, sampai teman-teman itu otomatis. Ketika teman-teman sudah otomatis mengucapkan doa teman-teman, maka diteruskan aja teman-teman, diteruskan aja. Jangan nanya ini kapan dikabulkan, jangan ada pertanyaan itu, diteruskan aja dan ditambahkan. Teman-teman lafalkan doa teman-teman itu 3 komponen scripting tadi di golden moment of doa, di waktu-waktu mustajabnya doa. Masya Allah, Rasulullah sudah berikan banyak banget sama kita ya. Doanya Rasulullah udah kasih, di Al-Quran ada, waktu-waktu mustajabnya juga ada. Kurang apa lagi coba? Ya, di sepertiga malam. Oleh sebab itu ada yang namanya zona sepertiga malam. Teman-teman minta di situ. Ya, di zona sepertiga malam. Kalau nggak bisa zona sepertiga malam ini kebangetan. Ketika teman-teman bangun di tengah malam, nggak sholat tahajud, nggak ngapa-ngapain, itu juga waktu mustajab. Ketika teman-teman bangun di tengah malam, langsung ingat sama Allah. Ada adab berdoa nanti saya share. Ingat sama Allah, langsung minta lari kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tidur lagi. Jangan teman-teman berat. Ya, jadi ada hadis yang sahih. Ketika kita itu terbangun di tengah malam dan kita berdoa, itu waktu mustajab. Apalagi teman-teman mungkin yang ada di luar Jakarta masih dengar kerokan ayam, kerupuk-kerupuk ayam berkokok. Masih dengar tidak teman-teman ayam berkokok? Hadis yang sahih, ketika ayam itu berkokok, itu adalah golden moment of doa. Teman-teman juga bisa berdoa di dalam sholat, ya. Dan sebab itu ada namanya panduan cara sholat yang mendatangkan pertolongan Allah. Cara doanya gimana? Momennya di mana? Inilah golden moment of doa. Teman-teman baca itu di golden moment of doa. Setelah otomatis ya. Kalau belum otomatis baca dulu di setelah sholat 5 waktu, sholat fardu atau sholat sunnah. Dan yang terakhir adalah adab di dalam berdoa, teman-teman. Kita harus punya adab. Ya, kita berzikir kepada Allah, memuji kepada Allah Azza wa Jalla, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita beristighfar, dalam riwayat yang lain kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun. Kemudian barulah kita baca scripting doa. Lakukan 3 ini, scripting doanya, struktur doanya. Yang kedua, golden momennya. Dan yang ketiga, lakukan adab di dalam berdoa. Ayo kita praktekkan sekarang bagaimana teman-teman mengaplikasikan di dalam doa teman-teman, ya. Oke, teman-teman baca scripting doanya. Ya, silakan teman-teman baca dulu scripting doanya, renungkan dulu apa yang teman-teman minta. Apa yang teman-teman minta, ya udah poin aja, jangan ragu. Jangan ada keraguan, sekecil apapun teman-teman. Jangan ada keraguan. Kadang-kadang memang bisikan-bisikan syaitan teman-teman. Padahal Allah udah tunjukkan kita teman-teman. Udah Allah tunjukkan dengan era digital saat ini. Mungkin dulu kalau kita punya impian yang besar-besar, mungkin kita ngerasain nggak masuk akal. Tapi sekarang Allah tunjukkan di mata kita, di depan kita di era digital. Banyak banget yang dia ex-kasir gitu ya. Dia buat video dan ex-kasir hanya dalam 2-3 bulan bolak-balik umroh, dia usaha di mana-mana. Allah tunjukkan loh di era digital kita bisa jatuh banyak banget. Ada yang cuma 1 kali duduk live dia bisa dapat 4 miliar rupiah. Mungkin kalau dulu kita nggak yakin, benar nggak? Kita nggak yakin. Tapi sekarang Allah Azza wa Jalla tunjukkan di era teknologi ini teman-teman, bahwa yang dulu kita pikir itu adalah mustahil, ternyata tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Seorang yang bersih-bersih obek ya, kita pernah nonton videonya, tiba-tiba Allah angkat derajatnya menjadi vice president. Gak ada yang mustahil di sisi Allah Azza wa Jalla. Mengatur siang dan malam saja mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Apalagi cuma ngatur kehidupan kita yang remeh-temeh ini, sangat mudah bagi Allah. Ya teman-teman, silakan dituliskan. Saya kasih waktu 2 menit. Ya, setelah 2 menit kita akan coba visualisasi dan manifestingnya.
Yang manifesting, teman-teman akan mengucapkan kesyukuran. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya, jadi itu ya, kata alhamdulillah, kata terima kasih itu manifesting. Dengan engkau berikan sekian-sekian harapan-harapan ini ya Allah, sebutkan alasan teman-teman. Teman-teman mau pakai apa ketika itu Allah Azza wa Jalla berikan kepada teman-teman. Baik, kita mulai. Sudah ya? Sudah nulis semuanya? Oke, kita mulai teman-teman. Silakan teman-teman baca di dalam hati teman-teman. Baca doanya di dalam hati. Baca di dalam hati, kasih keyakinan sama diri sendiri. Self talk teman-teman. Gak ada, kita nggak mungkin ngarapin orang lain teman-teman untuk yakin dengan keinginan kita. Gak mungkin. Gak mungkin kita ngarapin orang lain untuk yakin keinginan kita. Gak mungkin. Hanya diri kita sendiri yang harus yakin dengan doa kita. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha Penolong. Allah itu bantu kita. Dan jelas teman-teman, jelas banget Allah Azza wa Jalla katakan di dalam Al-Quran, aku jadikan hukum ini mudah untukmu. Adapun kesusahan yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan, ujung-ujungnya itu adalah kemudahan. Dalam Al-Quran jelas sekali ya teman-teman, jelas. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan teman-teman. Baik teman-teman, dibaca doanya, dibaca di komponen pertama teman-teman baca, ya Allah, panggil saya umroh ya Allah di tahun 2024 ya Allah. Sebutkan alasannya, kenapa teman-teman ingin. Setelah itu teman-teman diam sejenak. Yuk kita diam sejenak. Kemudian teman-teman rasakan itu nyata di hadapan teman-teman. Rasakan teman-teman lagi di depan Ka'bah. Rasakan teman-teman lagi senyum bayar hutangnya teman-teman. Teman-teman rasakan yang teman-teman pengusaha orderan ribuan datang ke dalam kehidupan teman-teman. Rasakan itu. Dan yang terakhir teman-teman, ucapkan Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Dengan engkau kabulkan semua itu. Teman-teman sebutkan, teman-teman mau pakai apa ketika Allah kabulkan itu. Dan libatkan Allah di dalamnya. Teman-teman minta mobil, libatkan mobil itu dipakai untuk kebaikan. Teman-teman minta harta yang berlimpah untuk menjadi kebaikan. Fakir miskin, anak yatim, banyak sedekah dan seterusnya. Baik. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, teman-teman sudah belajar doa, teman-teman sudah belajar syukur, teman-teman sudah belajar sabar. 3 hal ini harus dikombinasikan. Ya, doa pasti Allah kabulkan. Syukur Allah katakan, barang siapa yang bersyukur, aku tambahkan nikmatku. Teman-teman sudah tahu semenjak kita zaman SD. Tapi kalau saya tanya, syukur seperti apa? Nikmat Allah. Syukur yang bagaimana yang bisa mendatangkan nikmat Allah? Ustaz Rizal dan insyaallah udah ulas. Kemudian sabar. Allah katakan, minta pertolongan kepadaku melalui sabar dan sholat. Tapi sabar yang kayak gimana? Sholat yang kayak gimana? Yang mendatangkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang pandai bersyukur teman-teman, dia akan bisa membaca signal-signal bahwa doanya sedang OTW. Teman-teman yang punya Pajero, tiba-tiba tetangga punya Pajero, itu signal teman-teman. Teman-teman bikin haji, kemudian ada tetangga yang haji terlebih dahulu, itu signal yang Allah kirimkan kepada teman-teman sebagai bentuk doa teman-teman sedang OTW. Teman-teman bikin 1000 orderan, baru dapat 100 orderan. Teman-teman syukuri, ya Allah, 100 orderan ini ya Allah sebagai proses menuju 1000 orderan teman-teman setiap hari. Yakin teman-teman? Yakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.